Pernahkah kamu mendengar nama negara Makedonia Utara? Makedonia Utara merupakan sebuah negara republik yang terletak di bagian semenanjung Balkan, Eropa Selatan. Secara geografis negara ini berbatasan dengan Serbia dan Kosovo di utara, Yunani di selatan, Bulgaria di timur, dan Albania di barat. Pada tahun 2019, negara ini secara resmi berganti nama menjadi Republik Makedonia Utara, menyelesaikan perselisihan berkepanjangan dengan Yunani mengenai penggunaan nama Makedonia, yang juga merupakan wilayah di Yunani Utara. Skopje, ibu kota dan kota terbesar di Makedonia Utara. Luas area total adalah 25.713 km persegi dengan luas perairan sekitar 2% dari luas wilayah. Kota ini terkenal dengan perpaduan gaya arsitekturnya yang eklektik dari old besar era Ottoman hingga patung dan bangunan modernis. Skopje menawarkan perpaduan unik antara lapisan sejarah dan kehidupan perkotaan kontemporer. Makedonia Utara memiliki lanskap geografis yang sangat menarik sehingga membuat negara ini terlihat sangat indah. Simaklah deretan fakta berikut ini seputar Makedonia Utara agar kamu bisa semakin mengenalnya dengan lebih dekat. Setiap negara biasanya selalu memiliki tampilan lanskap yang berbeda-beda sebab menawarkan keindahan geografis yang dimiliki. Sama halnya dengan Makedonia Utara yang juga memiliki lanskap tersendiri, sehingga membuat negara ini tampak sangat indah dengan pemandangan yang dimilikinya. Dilansir Britannica, Makedonia Utara sebagian besar didominasi dengan lanskap geografis berbentuk gunung-gunung dengan bagian puncak yang menjulang di atas garis pepohonan pada ketinggian 2000 di atas permukaan laut. Selain itu, titik tertinggi di Makedonia Utara ternyata terletak di Gunung Korab yang memiliki ketinggian 2.752 meter di perbatasan Albania. Populasi Makedonia Utara didominasi oleh etnis Slavia Selatan. Suatu negara memang biasanya memiliki dominasi etnis tersendiri yang menempati wilayah tersebut dalam waktu yang cukup lama. Sama halnya dengan Makedonia Utara yang juga memiliki dominasi etnis tertentu, termasuk pula dengan etnis-etnis lain yang secara minoritas menempati wilayah tersebut. Dilansir dari portal online, Makedonia Utara memiliki populasi yang memang menuturkan bahasa Slavic sebab sudah tinggal di sana sejak abad ke-6. Selain itu, hal ini juga didukung dengan mayoritas penduduk Makedonia yang didominasi oleh suku Slavan Selatan. Etnis lainnya yang juga menempati Makedonia Utara antara lain seperti Albania, Turki, Roma, Serbia, Bosnia, Aromania, hingga beberapa suku minoritas lainnya. Bahasa Makedonia. Bahasa Makedonia sangat erat kaitannya dengan bahasa Bulgaria dan Serbo-Kroasia dan ditulis dalam aksara Sirilik. Ketika pemerintahan Serbia menggantikan pemerintahan Turki Utsmani pada tahun 1913, orang Serbia secara resmi menyangkal perbedaan linguistik Makedonia. Mereka memperlakukan bahasa Makedonia sebagai dialek Serbo-Kroasia. Bahasa Makedonia tidak diakui secara resmi sampai Makedonia didirikan sebagai Republik Konstituen Yugoslavia Komunis pada 1945. Makedonia Utara gunakan alfabet Kiril. Makedonia Utara adalah satu-satunya negara di Eropa yang menggunakan alfabet Kiril sebagai bentuk tulisan resmi mereka. Bahasa Makedonia Utara menggunakan alfabet Kiril yang secara historis terkait dengan pengaruh budaya dan sejarah Slavia Timur. Wisata di Makedonia. Taman Nasional Mavrovo merupakan taman nasional terbesar di Makedonia yang menawarkan beberapa pemandangan alam terbaik di negara ini dan tujuan wisata favorit bagi pecinta alam. Puncak Gunung Mavrovo adalah yang tertinggi di Makedonia, sehingga puncak itu jadi tujuan populer para pendaki. Selain itu, kunjungi kota Ohrid yang terletak di dekat salah satu situs warisan dunia UNESCO, yaitu Danau Ohrid. Makedonia dan Danau Ohrid, danau terdalam di Eropa. Danau Ohrid menjadi daya tarik utama bagi para pelancong yang mengunjungi Makedonia. Keindahan panorama danau yang luas dipadukan dengan bukit-bukit yang menakjubkan menciptakan pemandangan yang luar biasa. Keunikan Danau Ohrid tidak hanya terletak pada pemandangannya, tetapi juga pada kedalamannya. Kota bersejarah ini adalah salah satu tujuan wisata paling menarik dan mengesankan bagi para wisatawan. Dihuni sejak zaman kuno oleh Dasarata Yunani dan suku Ilirian, bangunan-bangunan di kota ini memiliki arsitektur yang berasal dari abad ke-4 sebelum Masehi.
Kota kuno Heraclea Lyncestis juga ditemukan di Makedonia Utara. Kota ini dikenal sebagai situs arkeologi yang penting dan peninggalannya termasuk ruang pemandian, teater, dan mosaik yang indah. Heraclea Lyncestis jadi saksi sejarah peradaban Makedonia kuno. Salah satu negara tanpa pantai. Pantai sering menjadi daya tarik utama bagi destinasi wisata, namun sayangnya Makedonia tidak memiliki pantai. Secara geografis, Makedonia berbatasan darat dengan negara-negara seperti Yunani dan Albania. Meskipun tidak memiliki pantai, negara ini memiliki bukit-bukit indah yang belum dijelajahi oleh manusia. Agama Islam menjadi agama terbanyak kedua yang dianut rakyat Makedonia. Sensus 1994 menyebutkan jumlah pemeluk Islam di sana mencapai 30% dari total populasi negara tersebut yang sebesar 2,1 juta penduduk. Persentase Islam di Makedonia ini termasuk yang terbesar di Eropa setelah negara Turki, Albania, dan Bosnia-Herzegovina. Islam terutama dianut oleh mereka yang berasal dari etnis Turki, Bosnia, dan Albania. Ajaran Islam mulai merambah ke wilayah Makedonia bersamaan dengan penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani Ottoman pada akhir abad ke-14 Masehi. Makedonia yang saat itu menjadi bagian dari Kekaisaran Serbia berhasil ditaklukkan Kesultanan Ottoman tanpa adanya perlawanan dari penguasa Serbia yang kekuasaannya kala itu memang mulai melemah. Dan sejak saat itu Islam tumbuh dan berkembang di wilayah Makedonia. Populasi wilayah ini adalah 2 juta orang. Ada lebih banyak pria di Makedonia Utara daripada wanita. 1/4 dari seluruh penduduk Makedonia Utara tinggal di Skopje, ibu kota negara tersebut. Tingkat pengangguran di Makedonia lebih tinggi dari Indonesia. Tingkat pengangguran di Makedonia ternyata sangat tinggi. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 55% dari total populasi menganggur, menjadikan Makedonia sebagai salah satu negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di Eropa. Lebih menyedihkan lagi, mayoritas dari mereka yang menganggur berusia produktif, yaitu antara 15 hingga 24 tahun. Ada lebih banyak orang Makedonia yang tinggal di luar Makedonia Utara daripada di negara itu sendiri. Sebagian besar emigran dan keturunan mereka tinggal di AS dan Eropa Barat. Makedonia Utara adalah negara yang sangat cerah. Langit di sini tidak berawan selama sekitar 300 hari dalam setahun. Olahraga adalah bagian penting dari budaya Makedonia. Olahraga paling favorit adalah sepak bola dan bola basket. Partisipasi tim sepak bola nasional dalam kompetisi besar internasional telah mendongkrak profil negara tersebut di kancah olahraga global. Pernikahan Galicnik di desa Galicnik. Tersembunyi di antara pegunungan tertinggi di Makedonia, desa Galicnik yang indah adalah salah satu tempat paling fotogenik di semenanjung Balkan. Desa kecil ini terkenal karena melestarikan tradisi yang berusia beberapa abad. Salah satunya, pernikahan yang berlangsung sepanjang akhir pekan dan menampilkan perayaan tradisional di mana pengantin pria membawa pengantin wanita menunggang kuda. Dan sementara musik tradisional Makedonia yang keras bergema di antara pegunungan. Perayaan ini diadakan pada hari Sabtu yang paling dekat dengan hari Santo Petrus menurut kalender Kristen Ortodoks. Dulu sangat umum melihat lebih dari 40 pasangan menikah di hari yang sama. Saat ini, jumlahnya sudah lebih sedikit. Namun tetap saja ini adalah hari yang menyenangkan bagi desa Galicnik, yang secara resmi hanya memiliki 2 penduduk, namun pada hari ini ribuan orang dari seluruh wilayah datang untuk menyaksikan tradisi menarik ini. Nah, Bang Bro, gimana pendapat kalian tentang negara Makedonia ini? Oke, mungkin itu sedikit informasi dari kami. Apakah kalian ingin mengunjungi negara Makedonia ini? Sebelumnya terima kasih sudah menonton channel kami. Sekian dulu ulasan terbaru dari kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar. Dan jika kalian menyukai video kami, silakan like, comment, subscribe. Serta sebarkan ke teman-teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Sampai bertemu di video selanjutnya.